Salam saudara-saudara, sukacita, damai sejahtera. Di tengah pandemi yang semakin hari kita melihat keadaannya semakin parah, tapi percaya bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, andalkan Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk keluar rumah, tetapi kita juga harus punya hikmat bagaimana kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Untuk itu saudara-saudara, kita harus tetap di dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana supaya kita ada di dalam perlindungan Tuhan? Adakan mesbah doa setiap hari, baca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan manapun. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk saat ini. Sebentar saya akan membagikan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan menyanyikan satu pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bapa kami yang ada di dalam surga, pertolongan-Mu nyata atas kehidupan kami. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Kami mau belajar duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan berkati mereka yang mendengarkan channel YouTube kami. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami di tengah pandemi saat ini Tuhan. Kami andalkan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan keluarga kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan cerita firman Tuhan tentang di Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah pada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu.
Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu sesungguhnya. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Luar biasa bagaimana Raja Hizkia saat itu divonis oleh Tuhan bahwa dia akan mati. Tapi saat itu Raja Hizkia memohon belas kasihnya pada Tuhan dan terketuklah hati Tuhan. Bukan saja Raja Hizkia diperpanjang usia, tetapi dia diberkati di mana dia tinggal. Dan raja yang dipimpin kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hizkia menjadi luar biasa. Raja Hizkia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di antara semua raja Yehuda tidak ada raja yang seperti dia. Ketika Raja Hizkia mendengar apa yang dikatakan Nabi Yesaya, dia memalingkan mukanya kepada Tuhan dan berdoa memohon kemurahan Tuhan. Disitulah hati Tuhan tergerak. Nah saudara-saudara, apakah kita pun mau seperti Raja Hizkia, doanya langsung dijawab, walaupun kenyataannya gak ada harapan. Tetapi yang luar biasa, bukan saja kesembuhan dikasih oleh Tuhan, tetapi berkat berlimpah. Kita pun akan mendapatkan hal yang sama. Jadi sini saya ada catat beberapa apakah kita juga berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan Raja Hizkia. Ada berapa poin yang akan bisa saya bagikan. Kita bisa mengambil pembelajaran tentang Raja Hizkia. Nah, yang pertama adalah respon terhadap nubuat Nabi Yesaya. Baca di ayat 1-nya. Bagaimana responnya? Ayat 1. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Jadi respon yang pertama, apa yang didapat? Biasanya kita saat dikasih tahu, kita divonis akan mati, kita divonis usaha kita bangkrut, apa yang kita lakukan? Pasti ada perasaan kecewa, marah. Tapi Raja Hizkia tidak lakukan hal itu, tapi dia terus berdoa, memohon belas kasih Tuhan. Jadi nubuat yang mendatangkan sukacita namun duka cita. Jadi pada saat itu Nabi Yesaya bukan mendapatkan berita yang sukacita, tapi duka cita. Respon yang pertama yang Raja Hizkia lakukan adalah memohon kemurahan Tuhan. Bagaimana dia memohon kemurahan Tuhan? Doa memberikan energi lebih kepada kita, membuat jiwa kita tenang, emosi lebih stabil, membuat keputusan lebih mantap. Jadi saudara-saudara, kalau kita berobat atau kita sakit, dokter memvonis kita bahwa penyakit kita tidak akan sembuh, saudara-saudara jangan patah semangat. Kita datang di bawah kaki Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta belas kasih Tuhan, sama yang seperti Raja Hizkia lakukan. Karena Tuhan yang Raja Hizkia sembah adalah Tuhan di mana kita juga menyembah Tuhan yang sama. Nah, respon yang pertama adalah tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap berada di dalam kaki Tuhan, tetap meresponnya memohon kemurahan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupannya yang saleh merupakan dasar permintaan doa Hizkia. Kita baca di ayat 3. Lalu ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi Raja Hizkia mengatakan bahwa dia hidup sudah di dalam kebenaran Tuhan. Kita juga bisa katakan itu. Nah, tapi kita bertanya pada diri kita, apakah benar kita seperti itu? Nah, kalau kita sudah yakin bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab, sama seperti Raja Hizkia. Belas kasihnya turun. Jadi kehidupan yang saleh merupakan dasar permintaan doa Hizkia. Jadi kalau hidup kita saleh, hidup kita benar di hadapan Tuhan, hidup yang saleh adalah suatu keharusan dari setiap kita yang takut akan Tuhan. Demikian Raja Hizkia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Namun jangan sampai kita salah berdoa.
Jangan sampai kita salah berdoa karena motivasi dan tujuan yang salah. Bimbang adalah dosa yang belum diselesaikan. Doa yang benar memiliki motivasi supaya kita hidup lebih dekat dengan Tuhan, meninggikan nama Yesus. Jadi motivasinya apa kita datang sama Tuhan? Yaitu doa yang benar, yaitu kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan, meninggikan nama Tuhan dan mengucap syukur. Apapun pemberitaan yang tidak enak kita dengar, kita tetap belajar bersyukur, menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Jadi yang kedua adalah kehidupan saleh merupakan dasar permintaan doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau, yaitu kehidupan kita yang sungguh-sungguh taat dengan Tuhan, menjalin hubungan intim dengan Tuhan, belajar mengucap syukur. Dan yang ketiga adalah jawaban Tuhan adalah anugerah. Kita baca di ayat 5 dan 6. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota. Lihat bagaimana Raja Hizkia disembuhkan, dan bukan saja disembuhkan tetapi kerajaannya diberkati. Itu pun yang akan kita terima. Bukan saja pemulihan akan kesehatan kita, tapi pemulihan keuangan kita pun akan diberkati. Jadi yang ketiga adalah jawaban Tuhan adalah anugerah. Jadi jawaban Tuhan bukanlah diberikan karena kesalahan hidup Hizkia itu saja, tapi adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada Hizkia. Bagaimana menerima kehendak Tuhan dalam diri kita. Jadi periksa hati kita, apakah kita masih ada dendam? Apakah kita tidak mengampuni orang? Periksa, introspeksi diri kita. Apakah kita sudah mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi orang-orang yang menyakiti kita? Jadi kepahitan atau kesombongan, jauhkan semua itu dan semakin mendekat kepada dan mengenal Dia melalui firman-Nya. Jadi yang ketiga adalah jawaban Tuhan adalah anugerah. Saudara-saudara, demikian 3 poin yang saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana doa kita pun bisa dijawab seperti Raja Hizkia. Yang pertama adalah bagaimana kita merespon terhadap berita duka cita, tidak dengan menggerutu, tetapi belajar Tuhan, aku terima semuanya karena kami percaya Tuhan mengasihi, dan belajar meresponnya dengan ucapan syukur dan jangan berpikiran negatif sama Tuhan. Pasti di balik semua itu ada rencana Tuhan untuk kita. Dan yang kedua, kehidupan yang saleh merupakan dasar permintaan dari doa kita. Jadi hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, bereskan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah jawaban Tuhan adalah anugerah. Kalau Tuhan sudah menjawab doa kita, adalah anugerah yang Tuhan berikan. Bukan saja kesembuhan, tapi berkat-berkat finansial akan kita terima. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya percaya doa Raja Hizkia ini, bagaimana pemulihan Tuhan terhadap Raja Hizkia, itu pun yang akan kita terima di tengah pandemi saat ini. Saudara-saudara, jangan pernah takut, khawatir, cemas. Andalkan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami menerima janji-janji-Mu seperti Engkau memberkati Raja Hizkia. Kami juga adalah keturunan Bapak Abraham dan kami menerima janji yang sama. Tuhan, pimpin kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk hidup saleh di hadapan-Mu Tuhan. Pandemi saat ini Tuhan tidak membuat kami takut, cemas ataupun ragu. Biarlah kiranya Tuhan yang menjaga hati dan pikiran kami, menjaga kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan, segala virus corona di bangsa kami akan berakhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
urapi, berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami kembali lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya Engkau yang punya otoritas atas hidup di dunia ini Tuhan, dan Tuhan akan bekerja dengan dahsyat menghentikan virus ini. Kami imani, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, virus corona ini berhenti dan tidak akan menghalangi pekerjaan-Mu Tuhan. Begitu ya Bapa, beri kami kekuatan, kesehatan, kekuatan, keselamatan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan tinggalkan bagi kami. Inilah doa-doa yang kami boleh naikkan dan kami alaskan, dan kami serahkan seluruh doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.